Salam saudara-saudaraku, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah memberkati, memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati dan mengurapi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama tertulis di dalam Injil Yohanes 4 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini hasil tersembunyi. Hasil tersembunyi. Ada seorang wanita muda yang menyukai tanaman bunga dan pohon. Wanita ini menanam pohon anggur yang langka di dasar tembok batu. Pohon itu lalu tumbuh, tetapi walaupun tumbuh, tidak terlihat buahnya. Buahnya tidak terlihat, tidak nampak. Nah, hari demi hari wanita itu memelihara pohon tersebut dan mencoba berbagai cara yang mungkin untuk membuat pohon tersebut berbuah. Dipupuknya, disiramnya, yang jelas pohon itu tetap dirawat. Nah, suatu pagi ketika sang wanita itu memeriksa pohon anggurnya yang langka ini, dengan rasa kecewa ia mengambil keputusan untuk memastikan pokok anggur tersebut. Dia mengambil keputusan untuk mematikan pokok anggur tersebut. Namun saudara-saudara, tetangganya yang cacat dan hanya bisa menggunakan kursi roda, ketika itu keluar dari depan rumahnya. Dia memanggil dan berkata kepada si wanita ini, "Anda tidak dapat membayangkan betapa saya sangat menikmati keindahan pohon anggur yang Anda tanam itu." Lalu sang wanita itu mengikuti arah pandangan si tetangga itu tadi dan melihat bahwa di sisi tembok itu ternyata terdapat banyak buah anggur. Anggur tersebut rupanya telah merayap melalui celah yang ada. Merayap dan kemudian berbuah di sisi lain dari tembok itu. Di sisi lain tembok yang berbatasan dengan rumah tetangganya itu tadi. Ternyata tetangganya yang hanya bisa duduk di kursi roda, dia sangat terhibur dan amat diberkati dengan adanya pokok anggur yang buahnya menjalar itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering sekali berpikir seperti wanita pemilik pohon anggur itu tadi. Kita kadang tidak bisa melihat sisi lain dari pelayanan kita atau perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan sesungguhnya sangat berarti bagi orang lain. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Untuk itu saudara-saudaraku, kita harus mencoba melihat apa yang kita lakukan dari sudut pandang orang lain.
Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka menuai apa yang tidak pernah mereka tanam. Orang lain yang menanam, tetapi murid-muridnya yang menuainya. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah bahwa pelayanan yang dilanjutkan oleh murid-muridnya dengan hasil yang luar biasa, seperti tampak dari banyaknya orang-orang Samaria yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya itu dimulai oleh pelayanan orang lain. Hal ini memberi prinsip kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, itu tidak akan pernah sia-sia. Jika bukan kita yang menuainya, atau bukan kita yang menikmati hasilnya, maka suatu hari nanti orang lain yang akan menikmatinya. Mungkin saat ini saudara-saudaraku kita tidak bisa melihat sejauh mana dampak pelayanan yang kita lakukan, atau kita tidak bisa melihat sejauh mana kebaikan yang kita perbuat, sejauh mana dampak kebaikan yang kita sudah lakukan bagi orang lain. Mungkin kita merasa bahwa kita hanya melayani sekedar rutinitas, tidak menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Perbuatan baik kita sepertinya tidak berfaedah sama sekali, tidak memberikan suatu efek yang positif bagi orang lain. Tetapi ketahuilah saudara-saudaraku, ada banyak orang yang diberkati oleh pelayanan kita. Ada banyak orang yang diberkati oleh setiap perbuatan baik kita dan oleh doa-doa kita. Mungkin kita tidak selalu mengetahuinya, tetapi percayalah saudara-saudaraku, kebaikan yang kita lakukan, pelayanan yang kita jalankan, doa-doa yang kita panjatkan untuk orang lain, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu saudaraku, jangan pernah menghentikan perbuatan baikmu, jangan pernah menghentikan pelayananmu, jangan pernah hentikan doa-doamu untuk orang lain yang sedang engkau lakukan hari ini. Karena itu pasti akan bermanfaat. Pasti akan mendatangkan berkat bagi banyak orang, walaupun kita tidak melihatnya. Karena pasti ada hasil yang tersembunyi, dan apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Teruslah berbuat baik, teruslah melayani, teruslah berdoa untuk orang lain. Apa yang ditabur suatu saat pasti akan dituai. Jika bukan oleh orang yang menabur, mungkin oleh orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, yang sudah mengajar kami Tuhan untuk terus berbuat kebaikan, untuk terus melayani, untuk terus mendoakan orang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu melakukan kehendak-Mu itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.